Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumiddin. Amma ba'd. Para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini adalah hari Jumat, kemudian kita berada di bulan Ramadan. Maka sempurnalah kemuliaan, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus menghadirkan berbagai macam kenikmatan bagi kita hambanya. Dari satu nikmat Allah ganti lagi dengan nikmat berikutnya, Allah tambah lagi nikmat lainnya, terus seperti itu sampai saat ini masih merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik di hadapan Allah adalah mereka yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih atas segala anugerah, pandai bersyukur atas segala kenikmatan. Sehingga bila mana kita pandai bersyukur, Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang baik, bagaimana kita berakhlak yang mulia. Semua itu sudah ada teladan, ada contoh, ada panutan pada diri sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita mampu mengikutinya walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun, karena beda posisi, beda maqam kita dengan beliau, tetapi kita berpegang kepada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Bila mana kita tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan pernah meninggalkan semuanya. Sehingga sekecil apapun, kalau itu sunnah Rasulullah, kalau itu contoh dari Rasulullah, mari kita ikuti, mari kita pedomani. Maka insya Allah itu adalah menjadi pintu pembuka kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Ar-Rum, lebih tepatnya di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Sebagaimana biasa,
sebelum kita mengkaji ayat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Itulah yang kita sebut dengan korelasi, munasabatu hadhil ayah lima sabaqaha minal ayah. Hubungan, korelasi, di mana pertautan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Kalau kita masih ingat, ayat yang sebelumnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak untuk dipuja dan dipuji. Kenapa? Karena Ia adalah pemilik langit, pemilik bumi, sehingga setiap pagi, setiap petang kita semua harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda yang menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sempurna, inilah yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan an khalaqakum min turab. Allah menciptakan yang namanya manusia itu dari tanah. Dalam konteks ayat ini yang dimaksud adalah manusia pertama, yaitu bapak kita semua, Abul Bashar, bapaknya semua makhluk Allah, semua manusia, yaitu Nabiuna Adam alaihi salam. Ini adalah tanda kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah, di mana Allah bisa atau dengan kekuasaannya menciptakan manusia dari unsur tanah. Kalau kita, hamba Allah, tidak mungkin mampu melakukan itu. Toh kalau bisa manusia misalnya membuat yang serupa, tetapi jauh, tidak mungkin bisa menyamai apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sehingga kalau toh misalnya ada di antara kita yang memiliki keahlian sebagai pelukis atau pemahat misalnya, tetap saja itu hanya dalam bentuk sesuatu yang jamad. Jamad itu artinya yang tidak bisa berkreasi, tidak bisa bergerak, tidak memberikan manfaat dan lain sebagainya. Sehingga ciptaan manusia itu sangat lemah sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala justru menciptakan dari unsur tanah,
Itulah makhluk pertama, manusia pertama di muka bumi ini, yaitu bapak kita semua, Nabiuna Adam alaihi salam. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian anda semua menjadi manusia yang terus menerus bertebaran di muka bumi ini. Jadi aslinya kita satu, kemudian dari yang satu itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan, yaitu Ummuna Hawa, dari ibu kita yaitu Hawa, kemudian dari keduanya lahirlah berbagai macam rupa bentuk manusia sampai akhir zaman, sehingga itulah yang mendiami muka bumi ini. Maka ini adalah pertanda Allah, cara Allah untuk mengetuk hati kita, pikiran kita, supaya kita melakukan pembacaan terhadap Al-Quranul Karim. Karena itu kalau kita berbicara pembacaan terhadap ayat Al-Quranul Karim, cara membaca Al-Quran itu ada dua. Ada yang disebut dengan ta'abbudan, membacanya itu sebagai ibadah. Tetapi yang kedua, membacanya itu adalah tadabburan. Jadi ada satu qiraatan yang qiraah ta'abbudan, kemudian yang kedua itu adalah qiraatu tadabburin. Ya. Yang pertama itu adalah apa? Membaca ayat-ayat Allah. Karena ini adalah ayat-ayat Allah. Makanya ayat-ayat Allah itu ada yang terbaca dengan ada yang disebut dengan ayat kauniyah, yang sifatnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu dilakukan dengan cara dua. Yang satu adalah qiraatu ta'abbudin, membaca ayat-ayat Allah sebagai cara kita untuk menambah kebaikan kita di sisinya, yaitu membaca ayat-ayat yang sudah tertulis. Maka di situ juga Allah pahalanya sangat besar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi supaya kita benar-benar bisa menghadirkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an secara terus-menerus, mengkhatamkan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, satu huruf yang dia baca, Bapak Ibu, maka dia akan memperoleh kebaikan, yang dimana kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Bapak Ibu, 10 kebaikan ini di waktu normal. Apa maksudnya waktu normal? Waktu di luar puasa. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu semakin banyak membaca Al-Quran, maka bukan lagi 10 yang akan kita dapatkan, tetapi 10 bisa diberikan kelipatan yang tidak ada nilai yang kita tahu. Kenapa? Karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pasti bukan 10, karena yang 10 itu adalah ganjaran di saat normal, di luar bulan puasa. Tetapi kalau saat ini, maka kita akan dilipat gandakan semua apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama kata Rasul, lam itu bukan satu huruf, mim itu lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim, itu bukannya satu huruf kata Rasul, Bapak Ibu, tetapi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Maka kalau 3 kali 10 di waktu normal dapat 30, maka saat ini bisa dilipat gandakan menjadi berapa? Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if. Kalau saat ini 10 itu
bisa mencapai nilainya 750 pahala. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa mengkhatam Al-Quran, kalau ada di antara kita yang fokus membaca Al-Quran, kalau ada di antara kita yang sudah mengatur waktunya, jam segini saya baca Quran, jam segini saya istirahat, jam segini saya bekerja, maka alangkah bahagianya orang-orang yang seperti itu. Adakah di antara kita yang sudah khatam berapa kali? Pak Haji Saleh sudah berapa kali khatam? Jangan-jangan si toan pada bekeh doang. Samping mesti dia. Ya pada grup toa kadang-kadang ya bekeh toa ni. Tajah dek mati. Mana yang sudah khatam? Bapak angkat tangan. Angkat apa puruk empada. Nah, baru satu. Masya Allah. Bapak Ibu, Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan itu beliau khatam 30 kali. Artinya apa? Setiap hari beliau sekali. Berarti jangan-jangan beliau ndek sibuk badai kini. Imam Syafi'i ini sibuk anti yang pelunggum sami kata Imam Syafi'i. Padahal beliau ulama kaliber, ulama hebat. Beliau harus ceramah sana sini, beliau harus kasih pengajian, beliau harus juga mengurus rumah tangga. Tapi beliau bisa khatam Al-Quran sehari. Berarti hebatan kita dari Imam Syafi'i ini. Hebatan malasnya maksudnya. Hebatan tidak matinya. Ini rahmat Allah. Jadi jangan-jangan kita ini tidak memang berpikir ke situ. Maka yang selalu katakan, kalau toh kita tidak mampu sehari bisa menghatam Al-Quran, paling tidak target sehari itu 1 juz, itu sudah baik. Tetapi kalau tidak bisa juga 1 juz, minimal 15 juz selama bulan Ramadan. Kalau tidak bisa juga minimal 1 juz selama Ramadan. Jangan hanya juz saja yang diingat. Ya, ini rahmat Allah. Jadi jangan ibu, sudah mana yang berapa orang yang sudah khatam Al-Quran? Ini sibuk si pihak kolak doang pada. Sekedik-kedik kolak, sekedik-kedik kolak. Dia tahu dia berbuka si kolak. Bapak Ibu, tiang saja sampai hari ini tidak pernah menyentuh yang namanya kolak. Kenapa? Ya, karena memang tidak harus dengan kolak kan. Ada kurma saja sudah cukup. Dengan air saja sudah cukup. Belum lagi kalau yang namanya kolak itu gulanya banyak, santannya banyak. Belum lagi kolang-kalingnya itu bagus satu, hanya kolang-kaling yang bagus. Selebihnya itu tepung semua. Maka perlu kita perhatikan juga, ya. Jadi jangan karena kita merasa bahwasanya ini momennya, lantas kita tidak bisa memproteksi makanan-makanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini yang disebut dengan membaca ayat-ayat Allah SWT. Qiraat ta'abbudin, membacanya sebagai ibadah. Jadi kita baca Bapak Ibu, terus membaca, jadi Bapak Ibu dapat pahala, terus dapat pahala. Nah yang kedua, cara membaca Al-Quran itu adalah qiraatu tadabburin. Membacanya sekaligus kita mentadabbur. Apa yang kita baca semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi hanya sekedar membacanya, tetapi kita melihat. Makanya disebutkan di situ dalam Al-Qur'an, itu namanya tadabbur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat diri kalian, kata Allah. Coba kita lihat diri kita semua. Dari situlah Anda berpikir tentang kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana menciptakan langit, bagaimana menciptakan alam. Semua itu adalah sarana kita untuk membaca. Tetapi yang kita baca adalah ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Dengan bagaimana? Tadabbur. Kita tadabbur itu sudah memikirkan, sekaligus kita berpikir bagaimana keagungan kemuliaan itu. Maka Allah di sini ayat ini berbicara bagaimana penciptaan manusia. Allah SWT menciptakan kita dari unsur
Yang pertama itu adalah tanah. Ini adalah manusia pertama. Kemudian berikutnya Allah SWT menciptakan manusia yang bertebaran di muka bumi ini dari unsur yang disebut dengan nutfah, dari air mani, kemudian terus menjadi alaqah, gumpalan, kemudian nanti mudghah, akan berbentuk semacam daging yang berbentuk manusia, terus sampailah kita menjadi manusia-manusia yang saat ini seperti kita ini. Ini semua adalah cara Allah SWT menunjukkan kekuasaannya agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah, agar benar-benar kita beribadah kepada Allah, agar benar-benar kita taat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena manusia bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun tinggi kekuasaannya, berapapun banyak kekayaan yang dia miliki, dia itu asal muasalnya adalah tanah. Lihat, maka kalau ada di antara kita yang mau coba-coba sombong, tanah, kok bisa anda sombong? Anda kan dari tanah. Kok bisa anda lupa diri? Kita ini kan dari tanah. Atau mohon maaf, asal muasalnya dari tanah, kemudian kita sendiri, mohon maaf, siapa di antara kita yang berani sombong padahal asal muasal kita itu adalah setetes air mani yang mohon maaf itu harus keluar dari tempat kencing. Hina. Tetapi ada orang yang lupa diri sampai dia sombong kepada sesama, sombong kepada Allah, padahal Allah menciptakan dia dari unsur yang sangat hina sekali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah lagi menunjukkan kepada kita kekuasaan-kekuasaan Allah. Kalau kita belum yakin dengan yang itu, coba yang ini. Kalau anda belum yakin juga, ini ada. Artinya apa? Begitu banyak cara Allah supaya kita benar-benar bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang menciptakan di antara kita semua, an khalaqalakum, menciptakan kamu, min anfusikum, dari unsur kalian sendiri, dari sesama kita manusia. Apa itu azwajan? Berpasang-pasangan, ada laki ada perempuan, dan itu adalah sunnatullah. Yang namanya laki pasti senang kepada perempuan, hal yang sama dengan perempuan pasti suka kepada laki-laki. Makanya mohon maaf, kalau ada yang suka sesama jenis, itu juga mencederai asal muasal manusia, mencederai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu tidak dibenarkan ada orang yang memahami boleh menikah dengan satu jenis, karena tidak akan terjadi tujuan-tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Apa tujuannya Allah SWT menciptakan kita berpasang-pasangan, ada laki ada perempuan? Yang pertama disebutkan litaskunu ilaiha. Bapak Ibu, pertemuan, perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah itu akan menghadirkan kenyamanan dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan litaskunu, supaya kita merasa tentram. Litaskunu itu asal katanya adalah sakana. Sakana itu artinya merasa tenang, merasa nyaman. Makanya ada yang disebut dengan as-sikin. Sikin itu adalah pisau. Pisau itu kalau dia tajam, maka dia bisa digunakan untuk melakukan apa saja, terutama menyembelih hewan, sehingga menjadikan hewan itu tidak lama tersiksa. Begitu kita sembelih, maka dia akan merasakan ketenangan di situ, daripada dengan cara-cara yang lain untuk menyembelihnya. Apakah dengan menembak atau menyakitinya dan lain sebagainya, itu justru tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi dari kata-kata sikin
itu disebutkan bahwasanya maknanya adalah apa? Rasa nyaman setelah sebelumnya terguncang. Jadi kita laki-laki dan perempuan kalau belum menikah, Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak akan bisa fokus, kita tidak akan bisa menghadirkan kekhusyuan yang paripurna. Kenapa? Karena biasanya manusia ini pasti akan terganggu kalau dia sudah berhubungan dengan lawan jenis. Makanya kenapa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfa dinihi. Bila mana seseorang itu sudah menikah, maka boleh dikata setengah agamanya sudah sempurna. Setengah agama ini sudah selesai. Kenapa? Karena mohon maaf, salah satu yang paling besar gangguannya dalam kehidupan manusia ini kalau sudah berhubungan dengan lawan jenis. Bayangkan kalau kita sedang jatuh cinta. Pak Haji Saleh pernah jatuh cinta enggak? Jangan-jangan pencinta juga. Yang namanya orang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu, ya Allah, kadang-kadang khusyuk itu sulit. Sudah khusyuk awal-awalnya teringat si dia yang teringat, ya, cewek kita yang kita ingat, kekasih kita yang seolah-olah hadir. Mau bersedekah, Masya Allah, kadang-kadang bersedekah di hadapan kekasih yang tadinya mungkin tidak biasa bersedekah, karena sekarang dilihat oleh kekasihnya bisa keluar itu uang. Cek, cek, cek. Kenapa? Karena mencari Bapak di pengalaman ini. Kalau sholat, Masya Allah, sholat juga demikian, Pak Haji Andi. Karena yang melihat itu adalah kekasih, Masya Allah, sholatnya bisa dibuat-buat, Pak Obeng. Yang tadi biasanya sholatnya jalan tol, cepat. Karena sekarang ada kekasih yang melirik. Itu kalau sudah usollinya saja itu sudah kayak orang sekarat. Takbirnya kayak orang sekarat. Allah, itu sudah kayak sekarat. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang terkasih yang sedang memantau, sedang melihat. Ada mertua, ada kekasih. Kira-kira beda nggak cara sholatnya itu? Makanya sering yang kasih contoh, ya, kalau kita mau datangin rumah kekasih kita, Bapak Ibu, kalau yang cerdas itu datangnya itu waktu-waktu menjelang sholat. 7 menit sebelum sholat kita datang, ketemu dulu sama kekasih kita, ditemani oleh bapaknya sama ibunya, gimana nak hari ini, terus begitu 7 menit duduk langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki-laki yang hebat tadi dia akan mengatakan, Bu, Mbe tahu wudhu, Bu. Aneh, poin sudah ini poin besar. Kalau sudah nanya tempat wudhu, itu berarti orang hebat. Apalagi kalau ini cewek, kekasihnya ada 3 atau 4, di antara mereka nggak ada yang nanya bong. Nenara berketuan betul dengan wudhu, mesak, aneh, jari wati selapuan. Hebatnya orang tua lagi apa? Nah, ini nak sejadahnya kebetulan masjidnya jauh, nak itu diberugak saja sholatnya, nak. Masya Allah, sudah tahu dirinya dinilai. Orang tua ini juga, Masya Allah, sambil masuk ke dalam rumah, bukannya mau sholat, mau melihat berbeja cara sembahyang calon menantu dia. Masya Allah, dia tahu dirinya dinilai, Masya Allah. Nganjengnya doang singonen 1 rakaat 3 menit. 3 menit 1 rakaat, padahal tidak baca apa-apa. Kenapa? Karena dari dalam sana itu sedang dinilai berembe pengalaman bagaimana caranya. Masya Allah. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Sudah lama sholatnya, ibu bapaknya di dalam, Masya Allah. Yang namanya ibu-ibu, Bu, ibu-ibu itu kan usilnya luar biasa. Dia cubit suaminya keras-keras, kemben kengonet taran itu berumah tangga di mau sembahyang barang menuntah. Allah 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 Allah. Kita 30 tahun berumah tangga, bapak tidak pernah saya sholat. Lihat sholat seperti itu. Itu lihat cara sholat yang benar, lama sekali, padahal tidak baca apa-apa. Poin Malik.
kelepak-kelepak mentoh anaknya payu anak dia jat. Subhanallah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau sudah urusan lawan jenis, seringkali kita tidak khusyuk, seringkali kita bisa riak, pamer dan lain sebagainya, mau sedekah, mau berbagi dan lain sebagainya. Maka tepat Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau seseorang itu sudah menikah, boleh dikata setengah agamanya sudah selesai. Artinya apa? Begitu dia sudah akad, tidak lagi dia berpikir seperti tadi, mencari sensasi, mau riya, mau cari perhatian. Itu sudah tidak ada. Kenapa? Setengahnya urusan agama ini sudah selesai. Maka kata Rasul SAW, "Falyattaqillaha fil nisfil baqi." Anda tinggal mencukupkan saja agama Anda dari sisa-sisa yang lain. Di situ ada salat, ada puasa, ada zakat, Anda memuliakan istri, Anda hargai. Itu semuanya adalah cara untuk menyempurnakan agama. Makanya mohon maaf, yang selalu katakan kalau ada orang yang tidak mau menikah, ya, dengan alasan apapun, maka tiang selalu bertanya, berapa kekuatan tahajudnya setiap malam, berapa kekuatan zikirnya, berapa kali khatam Al-Quran. Karena mohon maaf, orang yang sudah menikah itu jauh lebih mudah mendapatkan pahala ketimbang orang yang belum menikah, apalagi tidak mau menikah. Tapi mohon maaf, ini bukan anjuran untuk Anda menikah, ya. Anda tahu diri sajalah, sudah tidak ada kemampuan, mau saja. Ini hanya gambaran, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam urusan rumah tangga, semua yang kita lakukan untuk urusan rumah tangga ini, untuk menghadirkan sakinah tadi, semuanya menjadi pahala. Bayangkan kita bertutur kata yang baik saja sama istri, itu pahala. Anda manja-manja dengan istri, itu pahala. Bagaimana manjanya baginda Nabi SAW. Kali itu tiang katakan, mohon maaf, orang yang paling mesra dalam kehidupannya itu adalah baginda Nabi. Bagaimana mesranya baginda Nabi SAW? Para istri beliau yang menjadi saksi, kami kalau bersama Rasulullah SAW selalu minum segelas berdua. Ada yang minum segelas berdua? Iya. Apa kata istri-istri beliau? Begitu romantisnya baginda Nabi, saya minum di bibir gelas itu. Kemudian beliau ambil gelas itu, persis lagi beliau menempatkan bibir mulia beliau di tempat bekas saya minum. Itu namanya segelas berdua. Kalau kita benar segelas berdua, lagu mohon maaf, bibirnya istri kita di kanan, bekas bibir kita di kiri, tidak ketemu bekas bibir itu. Benar segelas berdua, tetapi istri ambil yang pojok kiri, suami ambil yang pojok kanan, nggak ketemu. Itu bukan mesra. Nah, model seperti ini biasanya kita lakukan di saat pacaran. Tidak perlu beraya jadi mai-mai doang. Honest masih mai. Lamun nani jak, ini bapak honest semuni. Lamun nani jak sedikit-sedikit honest. Mun pirang jadi nara honest. Subhanallah, Rasul memberikan contoh, kata istri beliau, kami kalau makan daging, di situ ada tulangnya, beliau seperti kita makan dari daging, dari tulangnya. Kemudian belum berapa lama beliau ambil itu, dia lanjutkan, beliau yang makan, persis mulut beliau tempatkan di bekas mulut saya. Jadi bekas-bekas gigi saya itu masih arah menu itu honest sebelah sini. Mau sampai besok malik. Begitu romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mohon maaf, kalau istrinya duduk seperti ini, beliau tidur. Beliau tidur di pangkuan istri beliau sambil apa? Sambil baca Quran. Kalau kita mungkin sering tidur tapi nggak pernah baca Al-Quran. Pernah baca Al-Quran? Emparan baca Quran yang di masjid doang tersuruh. No, sekalian sambil tendok-tendok aja senina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ada yang mencoba? Sudah coba di sini? Emparan makruh balik kan baca Quran?
Itu berpahala besar. Nih para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang ada di Gili, yang ada di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, coba amalkan ini besok. Ya, hari ini kalau perlu. Jadi sambil tidur-tiduran sama istri baca Quran, Masya Allah. Supaya apa? Jangan-jangan istri kita tidak pernah mendengar suara kita baca Al-Quran. 30 tahun berumah tangga dia tuh baca Quran. Nah ini masalahnya. Jangan-jangan khawatir ketahuan bacaannya juga. Padahal bisa saja istri kita itu melengkapi kekurangan kita. Jangan-jangan istri kita lebih pintar, maka di saat kita salah ditegur oleh istri kita, "Mas, itu salah bacaannya, Mas." Atau mohon maaf, istri kita juga perlu belajar dari kita. Jadi subhanallah, inilah bentuk komunikasi dalam rumah tangga untuk menghadirkan sakinah di dalam kehidupan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan dalam hubungan tadi itu ada cinta kasih. Mawaddah itu artinya cinta. Kalau rahmah itu artinya kasih sayang. Itu akan selalu hadir terus. Jadi antara mawaddah dan rahmah itu akan terus hadir. Walaupun mungkin kualitasnya berkurang, dari sisi mawaddahnya kurang, tetapi rahmahnya yang tambah. Terus begitu hati Allah. Makanya mohon maaf, biasanya kalau pengantinan baru itu yang nampak itu mawaddahnya. Mawaddah itu artinya keinginan untuk terus berduaan, terus jadi ingin dekat, nempel terus, itu namanya mawaddah. Ya kan? Kalau pengantin baru itu kan nggak ada waktunya itu, 24 jam. Ya, nah seiring perjalanan waktu terus, saking capeknya, saking lelahnya, usia juga bertambah, kurang sedikit mawaddah, tetapi sayangnya tetap ada. Itu namanya rahmah. Ya, jadi dua inilah yang hadir dalam rumah tangga seseorang. Ada mawaddah, ada rahmah, sehingga tetap suasana kehidupan berumah tangga itu akan selalu baik, akan selalu kita mendapatkan rasa tenang. Kenapa? Karena ada dua unsur tadi, mawaddah dan rahmah itu harus hadir dalam rumah tangga kita. Makanya subhanallah Bapak Ibu, orang kalau sudah berumah tangga, yang katakan tidak ada yang tidak jadi ibadah. Apa contohnya Bapak Ibu, terutama kita yang laki-laki? Jangan pernah mengabaikan istri kita atau keluarga kita. Jangan sampai kita lalai untuk berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena semua jalan itu bisa menjadi jalan kita mendapatkan pahala, termasuk memberikan nafkah kepada istri kita. Nafkah itu bukan hanya sekedar bentuk kasih sayang, bukan untuk merawat cinta, tetapi mohon maaf, enaknya menjadi laki-laki apa? Semua yang kita berikan itu menjadi pahala buat laki-laki. Makanya mohon maaf, rugi kalau laki-laki itu pelit sama keluarganya. Rugi laki-laki itu kalau dia pelit sama istrinya. Bu, kalau ada suami-suami yang pelit, kasih tahu saya, Bu. Ya, biar kita ceramahin dia. Jadi kalau Anda mau pahala yang besar, bapak-bapak terutama, sudah cukupkan kebutuhan istri saja. Itu pahala yang paling besar. Pahala berbagi kepada istri, mohon maaf, tidak bisa menyamakan pahala bersedekah kepada anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada budak hamba sahaya, sedekah fisabilillah. Lebih baik dan lebih banyak nilai pahalanya mencukupkan kebutuhan keluarga. Makanya Rasul SAW katakan apa? Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Dosa seorang laki-laki bila mana dia sudah berkeluarga, kemudian dia menelantarkan keluarganya. Dengan alasan apapun, laki-laki itu tidak boleh meninggalkan keluarganya, menelantarkan keluarganya. Mau ibadah, bisa ibadah itu ditunda dulu kalau sampai menyakiti keluarga. Maka dengan alasan apapun, saya mau pergi sholat, saya mau pergi ini, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas keluarganya, maka jangan ibadah terlebih dahulu. Kenapa? Ini kewajiban Anda terhadap keluarga itu sangat besar sekali. Makanya dosa seseorang menelantarkan keluarganya, walaupun alasannya untuk ibadah sekalipun. Ada orang mau berangkat haji 4 bulan di situ, ada orang mau umrah terus,
sementara dia tidak pernah berpikir tentang keluarganya, tidak pernah menyantuni keluarganya, tidak pernah memberikan kasih sayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini semua adalah bentuk daripada kekuasaan Allah SWT terhadap manusia, bahwasanya hadirnya kita, dipersatukannya kita dengan pasangan kita, dihadirkannya rasa kasih sayang, itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Mudah-mudahan dari sini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, dan semakin taat beribadah, karena Allah sudah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan yang nyata dalam hidup ini. Demikian